Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lapis Tipis, yang akan mengungkap fenomena-fenomena gaib di sekitar kita dengan sudut pandang yang lebih jelas. Konten ini bersifat edukatif dan informatif dengan tujuan menghibur, dan tidak ada maksud lain. Jika ada kesamaan peristiwa dan tempat, itu hanya kebetulan saja. Cara cerdas memelihara tuyul, inilah topik pembicaraan kita saat ini. Saat kita mendengar kata tuyul, gambaran kita akan tertuju pada sosok anak kecil bertelanjang dada yang pintar mencari uang. Anggapan itu tidaklah salah, karena sebenarnya tuyul adalah makhluk dimensi dari lapis ketiga di bawah bumi yang sudah berusia tua, namun memiliki postur seperti anak-anak, bertelinga sedikit lancip dan gigi taring yang lebih menonjol dari gigi lainnya serta mata yang agak sipit tanpa alis. Untuk mendapatkan tuyul, selain mengunjungi tempat tertentu yang merupakan pintu masuk dimensi tuyul, bisa juga dengan perantaraan pawang atau kuncen yang merupakan jembatan penghubung dunia manusia dan dimensi tuyul. Seorang pawang akan melakukan seleksi calon pemilik tuyul, di antaranya harus sepasang suami istri, di mana sang istri harus sudah pernah melahirkan anak, atau seorang perempuan yang sudah pernah melahirkan anak. Selain itu, kesaktian pawang juga sangat menentukan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara tuyul dan calon pemilik. Seorang pawang yang mumpuni akan mampu melakukan negosiasi yang tidak terlalu memberatkan calon pemilik, dan tidak selalu tunduk pada permintaan tuyul. Inilah cara cerdas memelihara tuyul. Jika si pawang tahu pintu masuk dimensi tuyul, tentu lebih mudah untuk mendapatkannya. Bahkan si peminat bisa juga mendapat lebih dari satu tuyul, tergantung pada jumlah cangkir darah yang disajikan. Cangkir ini terbuat dari tempurung kelapa. Syarat utama untuk persembahan adalah darah haid dari perempuan calon pemilik, selain bunga 7 rupa. Jika sudah mendapatkan tuyul, maka pemilik harus menyediakan kamar kosong yang di dalamnya harus berornamen bambu, serta menyediakan darah segar yang merupakan menu utama dari si tuyul. Tuyul akan menghisap darah dari istri atau perempuan yang memeliharanya, tanpa menimbulkan rasa sakit, sehingga mereka tidak merasa darahnya terus-menerus terhisap oleh si tuyul. Namun lambat tapi pasti si perempuan akan semakin lemah, dan semakin tidak berdaya hingga menemui ajalnya. Jika si perempuan sudah meninggal, maka suami harus segera mencari penggantinya. Bila ini tidak dilakukan, maka tuyul akan menghisap darah dari orang lain dalam lingkaran keluarga terdekat, dan menjadi tidak terkendali.
Cara cerdas yang lain dalam memelihara tuyul adalah jika pawangnya mumpuni, maka sang pawang bisa melakukan negosiasi tentang kewajiban menyediakan darah segar, tanpa harus menghisap secara langsung darah istri pemilik tuyul, yaitu dengan menyediakan darah segar sebanyak sepertiga gelas air mineral yang ditempatkan dalam cangkir tempurung kelapa dan harus disediakan pada waktu yang sudah ditetapkan. Karena makanan tuyul harus darah si pemilik, maka si pemilik haruslah senantiasa melakukan penambahan atau transfusi darah dan meningkatkan asupan nutrisinya agar tidak semakin lemah. Anggapan tentang tuyul menyusu pada istri pemiliknya tidaklah benar. Tuyul adalah makhluk energi yang tidak bisa melakukan kontak fisik dengan manusia. Dia bisa menghisap darah dari seluruh bagian tubuh tanpa disadari oleh pemiliknya. Lalu bagaimana cara tuyul mencuri uang? Tuyul akan bekerja sesuai nalurinya untuk mencari tahu keberadaan tempat penyimpanan uang, atau tuyul juga bisa diarahkan tujuannya dalam mencari uang, misalnya harus ke pasar atau tempat-tempat lain yang diperkirakan ada banyak uang di sana. Ada etika di kalangan tuyul untuk tidak berebut jika bertemu pada sasaran yang sama. Jika tuyul pertama sudah melakukan tugasnya, baru tuyul berikutnya, begitu seterusnya, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Kemampuan tuyul dalam bekerja selain bergantung pada kesaktian juga pada nutrisinya. Ternyata tuyul perlu peningkatan nutrisi juga. Tuyul yang kategori berkelas akan mampu memindahkan uang dalam waktu lebih cepat dari tuyul biasa. Di saat tuyul menemukan target yang sudah ditentukan, dia akan merubah uang yang berbentuk fisik ke bentuk energi untuk dibawa ke tempat pemiliknya, yang selanjutnya akan dirubah kembali dalam bentuk fisik. Inilah tugas berat si tuyul, yaitu merubah bentuk fisik ke bentuk energi atau sebaliknya. Sebagai catatan, tuyul tidak akan mengambil uang yang diperoleh dengan cara halal, karena dia tahu mana yang halal dan haram dalam memperolehnya. Jika ada yang merasa kehilangan uang karena tuyul, patutlah introspeksi diri. Lalu bagaimana dengan uang hasil kerja tuyul? Karena diperoleh dari cara haram tentu berdampak pada si pemakainya. Akibatnya bisa bermacam-macam. Yang jelas uang panas akan menimbulkan aura panas, yang akan membawa kesengsaraan, dan sulit untuk lepas dari kesepakatan dengan tuyul, karena ini adalah perjanjian darah. Jika Anda suka akan konten ini dan ingin mendapatkan informasi tentang fenomena gaib dari sudut pandang yang lebih jelas dan menghibur, silakan like, komen, share, dan subscribe agar senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.